Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari pergeseran reaksi kesetimbangan. Jadi reaksi kesetimbangan itu dia memang bersifat dinamis ya. Jadi selalu terjadi perubahan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, reaktan jadi produk, produk jadi reaktan. Dan ternyata ya reaksi kesetimbangan tersebut ya, jadi reaksi kesetimbangan itu sebenarnya merupakan suatu sistem yang stabil. Jadi kalau misalnya kita lihat reaksi kesetimbangan yang kecepatan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri ya, misalnya tadi reaksi A plus B menjadi C dan D ya, dan dia reaksi yang kesetimbangan. Nah, reaksi ini kalau kita lihat secara makroskopis seolah-olah dia statis ya, tidak terjadi perubahan ya. Jadi pada dasarnya memang seperti itu ya. Jadi suatu keadaan setimbang itu ya, suatu sistem yang reaksinya itu setimbang, maka dia berada pada keadaan yang stabil ya. Jadi tidak seolah-olah tidak terjadi perubahan yang terlihat oleh kita ya, karena kecepatan reaktan menjadi produk dan produk menjadi reaktannya itu sama ya. Dia itu stabil. Tetapi kestabilan dari reaksi kesetimbangan ini bisa bergeser ya, entah ke kiri ke arah reaktan atau ke kanan ke arah produk ya. Nah, kenapa si reaksi kesetimbangan ini bisa bergeser ya? Kalau bergeser berarti bergeser ke kanan, berarti yang ada di ruas kanan ini jumlahnya jadi relatif lebih banyak daripada yang seharusnya ya. Kemudian kalau dia bergeser ke kiri, berarti zat-zat yang ada di ruas kiri ini relatif lebih banyak daripada yang seharusnya. Nah, suatu reaksi kesetimbangan ini bisa bergeser ke kiri ke kanan ya. Itu kapan? Jika ada pengaruh yang masuk dari luar sistem ya. Jadi sesuatu yang stabil, jadi si reaksi kesetimbangan itu akan stabil jika tidak ada pengaruh dari luar sistem. Tapi kalau ada pengaruh yang masuk ke dalam reaksi ini, ya ada pengaruh yang masuk ke sini, maka si reaksi kesetimbangan ini bisa mengalami pergeseran. Ya. Nah, pergeseran kesetimbangan ini pertama kali disampaikan oleh Henry Louis Le Chatelier. Ya, dia adalah salah seorang ilmuwan kimia ya, yang mengemukakan tentang hukum pergeseran kesetimbangan. Nah, namanya biasanya disebut sebagai, jadi hukum pergeseran kesetimbangan ini biasa disebut sebagai asas Le Chatelier ya, dibacanya Le Chatelier bukan Le Chatelier ya, tapi Le Chatelier. Apa sih hukum pergeseran kesetimbangan yang diungkapkan oleh si Le Chatelier ini ya? Jadi katanya jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami pergeseran ya. Kenapa dia mengalami pergeseran ya? Yang cenderung, jadi pergeseran, kenapa mengalami pergeseran? Pergeseran itu terjadi cenderung untuk mengurangi pengaruh dari aksi tersebut. Jadi kalau misalnya diberikan suatu tindakan atau ada aksi yang masuk dalam suatu reaksi kesetimbangan, maka reaksi kesetimbangannya itu akan mengalami pergeseran untuk mengurangi pengaruh dari aksi atau tindakan yang kita berikan tersebut ya. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan? Ada 4 faktor yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan, mulai dari konsentrasi, kemudian suhu, kemudian volume, dan juga tekanan ya. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi reaksi pergeseran reaksi kesetimbangan.
Oke, kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama yang mempengaruhi pergeseran reaksi kesetimbangan adalah perubahan konsentrasi. Perubahan konsentrasi di sini dinyatakan sebagai perubahan jumlah zat. Ya, jadi konsentrasi di sini menyatakan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan. Nah, apa yang terjadi jika suatu reaksi kesetimbangan kita ubah konsentrasi zat-zatnya? Jadi zat-zat yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan kita ubah konsentrasinya. Misalnya ini reaksi penguraian NH3 menjadi N2 dan gas H2. Ya. Ini 2, ini 3 ya koefisiennya. Oke. Nah, reaksi ini adalah reaksi yang setimbang ya, tapi reaksi ini bisa bergeser baik ke arah kiri maupun ke arah kanan ya, salah satunya jika ada perubahan konsentrasi zat-zat yang ada dalam reaksi ini. Nah, jika ya bagaimana sih pengaruh si konsentrasi terhadap kesetimbangan reaksi ini ya, katanya jika salah satu konsentrasi zat diperbesar atau ditambah, maka reaksi akan bergeser ke arah sebaliknya. Ya, jadi kalau si zat itu diperbesar atau ditambah jumlahnya atau konsentrasinya, maka reaksi akan bergeser ke arah sebaliknya. Jadi kalau zatnya ada di kiri, berarti gesernya ke kanan. Kalau zatnya ada di kanan, reaksinya akan bergeser ke kiri. Dan sebaliknya, jika salah satu konsentrasi zat diperkecil atau dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arahnya. Jadi kalau si zat itu ada di kiri ya, terus kita kurangi konsentrasinya, maka si reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Kalau zatnya ada di kanan kemudian diperkecil jumlahnya, dikurangi, maka akan bergeser ke kanan ya. Istilahnya mah, jadi intinya gini nih. Kalau misalnya ini ada timbangan, ya di sini ada zat-zat ya. Nah, ini zat-zat yang bereaksi. Nah, kalau misalnya timbangan ini kan harus seimbang. Nah, kalau misalnya ada yang masuk ke sini, ya di sebelah kiri ini ditambahin, misalnya ini A, ini B, ini C menjadi E, F, dan G, ya. Kalau misalnya A ditambahin ke sini, berarti A-nya jadi makin besar dong. Kalau makin besar berarti dia jadi agak turun, nanti agak terlalu berat, yang kiri terlalu berat. Nah, supaya tetap seimbang, maka reaksi si timbangan ini ya, si neraca ini dia masanya harus digeser ke kanan. Jadi harus ada penambahan jumlah zat yang ada di ruas kanan supaya tetap seimbang ya. Gitu. Jadi misalnya ini tadinya 10. Ini 10, kemudian kita tambahin nih A-nya itu, tambahin 2. Nah, A ditambahin 2 di sini, ini jadi 12. Nah, biar dia tetap seimbang ya. Jadi ketika yang ruas kiri ditambahin, maka si reaksinya harus bergeser ke ruas kanan. Kenapa? Biar tetap seimbang. Jadi yang ini harus nambah 2 juga ya. Gitu. Nah, kemudian sebaliknya, kalau misalnya si A-nya dikurangi ya, dikurangi 2. Berarti ini jadi lebih enteng ya, jadi lebih enteng, yang kanan jadi lebih berat. Nah, supaya yang kiri ini tetap seimbang, maka kita harus tambahkan nih massa yang ada di ruas kiri ya, atau berat yang ada di sebelah kiri ini. Makanya kesetimbangannya kita bilangnya bergeser ke kiri gitu. Intinya mah gini, kalau misalnya kita udah kita ini dikasih uang ya, uang kita jadi banyak dong, kita diberi uang ya, dikasih uang, berarti uangnya jadi tambah banyak. Berarti kalau misalnya kita diberi uang, berarti kita cenderung akan memberi ya, maka akan si uangnya itu cenderung mudah nih kita ngasih ke orang lain ya. Tapi kalau sebaliknya, uang kita diambil ya, berarti konsentrasinya dikurangi. Uang kita diambil berarti kecenderungannya itu kalau uang kita diambil, kita ngasih uang lagi ke orang lain atau kita minta uang lagi buat kita ya, buat kita sendiri. Nah, kalau diambil itu kan dia lebih cenderung untuk ngambil ya, untuk menerima kembali biar jadi banyak. Kalau dia diberi karena udah banyak jadi mau memberi ya, seperti itu. Intinya
analoginya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dalam reaksi ini, ya, dalam reaksi ini nih NH3 menjadi N2 ditambah H2. Kalau misalnya jumlah NH3-nya saya perbesar ya. Jadi makin banyak jumlah NH3-nya saya tambahin. Nah, maka reaksi bergeser kemana? Nah, kalau diperbanyak atau ditambah, diperbesar, maka akan bergeser ke arah sebaliknya. Nah, karena NH3 ada di ruas kiri, maka reaksi akan bergeser ke kanan. Ya. Kemudian, kalau misalnya pada reaksi ini jumlah N2-nya saya kurangi, ya, diperkecil jadi sedikit si N2-nya itu. Nah, kemudian N2-nya ada di ruas mana? N2 ada di ruas kanan. Nah, kalau dia diperkecil atau dikurangi jumlah konsentrasinya, maka reaksi akan bergeser kemana? Bergeser ke arahnya. Nah, si N2 ini ada di ruas mana? Ada di ruas kanan. Berarti reaksi akan bergeser ke kanan. Ya. Kemudian misalnya saya tambahin nih jumlah H2-nya. H2-nya saya ditambahin. Jadi lebih banyak. Saya tambahin nih ke dalam reaksi ini. Jadi reaksinya ada di wadah, saya tambahin H2-nya. Ternyata H2 ada di ruas kanan. Nah, karena H2-nya jadi banyak, maka dia akan bergeser ke arah sebaliknya. Nah, H2-nya ada di kanan, berarti kalau H2 ditambahin, maka dia akan bergeser ke arah kiri, ya. Ke arah yang nggak ada H2-nya. Ya, seperti itu ya intinya. Jadi kalau konsentrasi ditambah, dia akan bergeser ke arah sebaliknya. Tapi kalau konsentrasi dikurangi, maka dia akan bergeser si reaksinya itu ke arah si reaksi tersebut. Ya. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi pergeseran reaksi kesetimbangan itu adalah perubahan suhu. Ya. Nah, perubahan suhu di sini nanti erat kaitannya dengan jenis reaksi dari reaksi kesetimbangan itu. Karena jenis reaksi itu kan ada dua ya. Ada reaksi endoterm, ada juga reaksi eksoterm. Ya, apa bedanya? Kalian sudah belajar kan di termokimia. Kalau reaksi endoterm itu intinya nilai delta H-nya positif, kalau eksoterm itu nilai delta H-nya negatif. Ya. Nah, perubahan suhu itu bisa kita lihat pengaruhnya terhadap reaksi kesetimbangan jika kita mengetahui jenis reaksi dari reaksi kesetimbangan tersebut, apakah endoterm atau eksoterm. Ya. Nah, di sini bagaimana pengaruh suhu terhadap reaksi kesetimbangan? Jadi, jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Nah, jadi kalau suhu dinaikkan, suhu naik akan bergeser ke arah endoterm. Tapi kalau suhu diturunkan, ya, dia akan bergeser ke arah reaksi yang eksoterm. Ya. Nah, kalian harus paham dulu nih gimana cara membedakan ruas yang endoterm dengan ruas yang eksoterm. Ya. Saya beri contoh reaksi penguraian NH3 lagi ya. Nah, reaksi penguraian NH3 itu nilai delta H-nya itu adalah plus 188 kJ per mol. Ya, sekitar 188 kJ per mol. Reaksi penguraian NH3. Nah, jika pada reaksi ini diketahui nilai delta H-nya adalah 188, berarti reaksi ini berlangsung secara endoterm. Jadi reaksinya itu endoterm. Nah, nilai delta H ini dimiliki oleh siapa? Nilai delta H dimiliki oleh zat yang ada di ruas kanan. Ya. Jadi nilai delta H-nya itu punya zat yang ada di ruas kanan. Artinya kalau delta H-nya positif, maka yang di ruas kanan dia endoterm. Dan yang di ruas kiri otomatis dia eksoterm. Nah, jadi lihat ya delta H-nya. Delta H-nya apa?
positif apa negatif? Kalau positif berarti endo. Nah, kalau dia endo, yang endoterm yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Nah, yang endoterm adalah yang di ruas kanan, ya, yang ini. Kenapa yang ruas kanan endoterm? Karena nilai delta H-nya positif. Ya, jadi intinya nilai delta H ini milik zat yang ada di ruas kanan. Ya, itu. Nah, sehingga dalam reaksi ini jika suhunya tadinya 25 derajat Celcius diubah menjadi 40 derajat Celcius misalnya, berarti suhunya naik. Maka reaksi ini bergesernya kemana? Karena suhunya naik, suhu naik. Kalau suhu naik berarti bergeser ke endo. Nah, yang endoterm ada di ruas kiri apa kanan? Ada di ruas kanan. Ya. Jadi kalau suhu dinaikkan bergesernya ini ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena yang kanan itu endoterm. Kenapa yang kanan endoterm? Karena nilai delta H-nya positif. Jadi delta H itu milik zat yang ada di ruas kanan. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau suhunya diturunin, ya berarti bergeser ke reaksi yang exotherm. Exotherm ada di ruas kiri. Ya. Tapi kalau nilai delta H-nya negatif, berarti yang di ruas kanan exo, yang di ruas kiri endo. Ya, intinya ini ya kuncinya. Delta H itu adalah milik zat yang ada di ruas kanan. Ya, itu pengaruh suhu terhadap reaksi kesetimbangan. Ya, intinya biar kalian gampang ngapalinnya, naik itu kan banyak itu kan berarti positif ya. Nah, kalau naik berarti ke delta H positif. Kalau turun itu kan jadi sedikit berarti jadi minus. Berarti kalau turun ke delta H yang negatif ya. Gitu cara ngapalinnya biar gampang. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan selain konsentrasi dan suhu ada juga pengaruh volume. Nah, hanya saja pengaruh volume ini hanya berlaku untuk zat-zat yang berwujud gas. Ya, jadi hanya berlaku untuk zat-zat yang berwujud gas. Nah, volume ini berbanding lurus dengan jumlah atau koefisien. Ya, di sini gimana pengaruh volume? Jadi kalau volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisien zat yang berwujud gasnya lebih besar. Jadi kalau diperbesar ke koefisien yang lebih besar. Kalau diperkecil ya sebaliknya. Berarti bergeser ke arah reaksi yang jumlah koefisien gasnya itu lebih kecil. Contoh, masih reaksi yang tadi, NH3 kemudian menjadi N2 dan H2 ya. Nah, berarti kalau pengaruh volume kita harus tahu koefisiennya. Ya, kenapa harus tahu koefisien? Karena berhubungan ya dengan koefisien gasnya. Lihat, di ruas kiri zat yang berwujud gas kebetulan cuma satu zatnya di kiri, kemudian wujudnya juga emang gas. Jumlah koefisiennya yang di ruas kiri ada 2. Kemudian yang di ruas kanan dua-duanya gas, yang satu koefisiennya, yang satunya lagi 3, berarti total 4 ya. Artinya di ruas kiri koefisien gasnya 2, di ruas kanan 4. Maka kalau volume kita naikkan, dia akan bergeser ke arah ke ruas yang nilai jumlah koefisiennya itu lebih besar. Berarti bergeser ke arah kanan. Tapi kalau volume diturunkan, bergeser ke arah kiri. Ya, ingat yang dilihat hanya koefisien zat yang berwujud gas. Contoh yang kedua, saya punya karbon solid bereaksi dengan gas oksigen, ya, dibakar menjadi gas karbon monoksida. Ya, oke, lihat pada reaksi ini reaksinya kesetimbangan, ya, reaksinya kesetimbangan. Nah, di sini kalau di sini lihat koefisien gasnya itu ya bisa kita lihat, yang ini nggak kita hitung karena dia wujudnya solid. Nah, yang ini kita hitung. Jadi ruas kiri koefisien gasnya 1, ruas kanan 2. Ya, kalau misalnya di kiri atau di kanan nggak ada yang berwujud gas, berarti koefisiennya 0.
Nah, tapi kalau di sini kan yang satu solid, satu gas. Yang gas bisa kita hitung, koefisiennya 1. Ini udah setara ya. Yang kanan ada wujudnya gas, koefisiennya 2. Berarti koefisien di ruas kiri 1, di ruas kanan 2. Artinya, kalau misalnya kita mau geser reaksi kesetimbangannya ke ruas kiri, ya, ruas kiri kan jumlah koefisiennya lebih kecil. Maka biar ke kiri volumenya diturunin. Ya, dia akan geser ke kiri. Kalau volume dinaikin, maka dia akan geser ke ruas kanan. Ya, seperti itu. Kemudian faktor terakhir yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan adalah perubahan tekanan. Nah, tekanan itu berbanding lurus dengan volume. Ya, jadi tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau misalnya kalian sudah paham tadi pengaruh volume, terus mau tahu pengaruh tekanan, ya itu kebalikannya. Jadi kalau volume diperbesar, bergeser ke arah ke ruas yang jumlah koefisien gasnya lebih besar. Nah, kalau tekanan itu sebaliknya, ya. Sama seperti volume, tekanan itu hanya untuk zat yang berwujud gas, ya. Nah, cuman kalau tekanan itu kebalikannya volume. Jika tekanan diperbesar, maka bergeser ke jumlah koefisien zat yang berwujud gasnya lebih kecil. Kalau tekanan diperkecil, justru ke zat yang koefisien ke ruas yang koefisien gasnya itu lebih besar. Ya, contoh tadi reaksi NH3, gas NH3 menjadi terurai menjadi gas N2 dan H2. Ya. Nah, kalau misalnya tekanannya saya diperbesar, ya ini jumlah koefisien gasnya 2, yang kanan 4. Berarti kalau tekanannya diperbesar, P itu tekanan ya dari kata pressure, maka reaksi akan bergeser ke ruas kanan. Akan bergeser ke ruas kiri. Kenapa ke ruas kiri? Karena ruas kiri itu jumlah koefisiennya lebih kecil daripada ruas kanan. Ya, kebalikannya. Tapi kalau tekanan diperkecil, maka akan bergeser ke arah yang jumlah koefisien gasnya itu lebih besar, ya, ke arah kanan. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ada reaksi, misalnya A menjadi B, sama-sama gas, kemudian koefisiennya sama-sama 1. Gimana kalau misalnya volumenya diperbesar atau tekanannya diperkecil? Ya, kalau volume diperbesar otomatis tekanan diperkecil. Ya. Kalau misalnya kita bahas volume aja lah. Volumenya kita perbesar, ya. Lalu bergeser kemana nih dalam reaksi ini? Di reaksi ini ruas kiri jumlah koefisien gasnya 1, ruas kanan juga 1. Nah, volumenya mau kita perbesar, kemana dia bergeser arah reaksi kesetimbangannya? Kalau jumlah koefisiennya sama, ya, maka volume dan tekanan tidak mempengaruhi kesetimbangan. Ya, jadi baik volume maupun tekanan, jika jumlah koefisiennya di ruas kiri dan ruas kanannya sama, maka volume dan tekanan ini tidak mempengaruhi pergeseran reaksi kesetimbangan. Ya, jadi tinggal kalian lihat aja dua faktor yang lain, yaitu konsentrasi dan suhu. Ya, seperti itu. Kemudian itu ya 4 faktor yang mempengaruhi pergeseran reaksi kesetimbangan, mulai dari konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Nah, sebelumnya kalian juga sudah tahu ya tentang katalis. Nah, katalis di sini dia itu kan merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi. Kalau misalnya kita tambahin katalis ke dalam suatu reaksi kesetimbangan, reaksi kesetimbangannya itu tidak akan bergeser ke kiri atau ke kanan, ya, tapi katalis itu hanya akan mempercepat laju reaksi. Ya, jadi tidak mempengaruhi pergeseran reaksi kesetimbangannya, hanya mempercepat laju reaksi. Jadi kalau ditanya, apakah katalis merupakan faktor yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan? Jawabannya tidak. Karena katalis dia hanya berperan sebagai zat yang bisa mempercepat laju reaksi. Ya, baik, demikian penjelasan saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran reaksi kesetimbangan.
Mudah-mudahan bisa kalian pahami biar lebih mantap pemahamannya. Coba kerjakan latihan-latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.